Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, tetapi tepat tanggal 2 September yang lalu, Gereja KRI Roti Hidup Semarang merayakan ulang tahun yang ke-19. Cuma dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa merayakannya. Tapi kita menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan lewat pujian, lewat firman Tuhan, biarlah kita semua dibimbing oleh firman-Nya yang hidup. Tanggal 2 September 2001 yang lalu, Tuhan sudah menolong sehingga GKI Roti Hidup bisa berdiri dan sampai sekarang menghadapi tantangan. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita bisa eksis dan memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin jemaat-Mu, gereja-Mu selama 19 tahun. Ada banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, dalam hidup gereja-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan sudah utus, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan masa depan gereja ini, Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya, karena Tuhan sudah berjanji demikian. Dan berkatilah kami dengan firman yang menguatkan, yang membimbing, yang mengarahkan, meneguhkan dan mengoreksi kami. Urapi lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan dalam ulang tahun GKI Roti Hidup ini, mari kita merenungkan satu tema, jadilah kuat dan berani. Yang saya ambil dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Jadilah kuat, be strong and courageous. Jadilah kuat dan berani. Terus sekarang mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yuk kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, be strong, dan teguhkanlah, be brave hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, be strong, and teguhkanlah, be brave hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So sekalian, di tengah pandemi ini, kita dapatkan diri kita manusia sebagai makhluk yang lemah dan juga mempunyai rasa takut yang luar biasa. Saudara dan saya dan yang lainnya, kita semua umat manusia, kita menyadari diri kita lemah dan kita punya rasa takut. So sekalian, manusia yang nampaknya besar, kuat, tetapi kita kalah dengan virus yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, virus yang sangat kecil. Tetapi kita kalah dengan makhluk yang kecil ini. Terus sekalian, kita berdoa agar Tuhan menolong supaya pandemi ini cepat berlalu. Karena sekarang sudah lebih dari 100 tenaga medis, dokter-dokter yang sudah rela berkorban menyerahkan nyawa mereka untuk menolong para pasien COVID-19. Terus sekalian, lewat ini semua kita nggak boleh sombong. Terus sekalian, karena kita manusia yang terbatas, termasuk negara-negara, lebih dari 200 negara terkena pandemi ini. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa pun tidak terluput. Bahkan banyak korbannya. Sehingga kita manusia tidak boleh sombong. Karena kita adalah orang-orang yang lemah, so sekalian, dan orang-orang yang punya rasa takut. So sekalian, tetapi kalau kita perhatikan, ternyata so sekalian, ada hal positif dari sikap sadar diri sebagai makhluk yang lemah dan takut. Ada hal yang positif dari merasa diri dan sadar bahwa diri kita lemah dan punya rasa takut. So sekalian, apa hal positifnya? Hal itu membuat kita menjadi berjaga-jaga. Manusia berjaga-jaga karena manusia menyadari dirinya lemah dan ada rasa takut. Terus sekarang kalau kita melihat satu contoh yang dalam sejarah, adanya The Great Wall, tembok raksasa di REC sampai sekarang, itu adalah dikarenakan rasa takut daripada pemerintah China waktu itu yang melindungi warganya dari serangan orang-orang Mongol. Terus sekalian, sehingga berabad-abad
Mereka membangun tembok raksasa itu yang berkilo-kilometer itu. Sekalian, karena mereka takut, karena mereka merasa lemah dan mereka rasa takut diserang oleh tentara Mongol. Walaupun akhirnya dalam sejarah kita melihat bahwa tentara Mongol pernah mengalahkan China juga. Tetapi minimal dengan dibangunnya tembok raksasa itu, sampai sekarang ada peninggalan yang luar biasa dari zaman kuno yang sampai sekarang masih dibanggakan oleh negara RRC. So sekalian, ini merupakan hal positif dari sikap sadar diri sebagai makhluk yang lemah dan takut. So sekalian, karena kita sadar diri bahwa kita ini lemah dan takut, maka kita butuh perlindungan diri yang lebih kuat. Perlindungan diri dari yang kita merasa lebih kuat. So sekalian, apa itu contohnya? So sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pakai BPJS ini menjadi berkat bagi begitu banyak orang Indonesia. Sehingga orang masyarakat yang lemah, kecil ini, kalau sakit kita tidak takut pergi ke rumah sakit. Kan dilindungi oleh pemerintah dengan BPJS-nya. So sekalian, banyak orang mengalami sakit yang parah, cuci darah dan berbagai macam termasuk kanker, ditolong oleh BPJS yang luar biasa Tuhan pakai. So sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan pakai pemerintah lewat program ini. Dan lewat kondisi ini, banyak gereja, banyak umat Tuhan yang dulunya alergi terhadap asuransi. Sebagian anak Tuhan waktu itu berpikir orang yang menggunakan asuransi adalah orang yang kurang iman. Itu adalah satu paradigma yang keliru. Justru kalau kita menggunakan asuransi, kita melakukan tugas kita sebagai orang yang bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Do our part, kerjakan bagian kita. Dan biarlah Allah mengerjakan bagian Dia. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Sehingga sekarang kita terhadap asuransi kita tidak alergi lagi. Karena kita memang butuh asuransi. Kita mengerjakan bagian kita. Dan yang lainnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala usaha kita terbatas adanya. So sekalian, Tuhan pasti menyertai Yosua. Sebelum Yosua masuk tanah Kanaan, ini janji Tuhan yang pasti, yang ya dan amin. Jadi Tuhan pasti menyertai. Tetapi pertanyaannya, mengapa Yosua masih punya rasa takut dan rasa diri lemah? Sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, karena adanya tantangan eksternal yang sangat besar yang dihadapi oleh Yosua. So sekalian, tantangan ini dihadapi secara nyata. Bukan tantangan hanya di imajinasi, di hayalan. Wah, takutnya ada ini, antisipasi ini dan itu. So sekalian, itu mungkin cuma imajinasi. Tapi tantangan yang Yosua hadapi adalah tantangan eksternal yang nyata. Dan tantangan itu sangat besar. Dan mereka, Yosua dan bangsa Israel harus hadapi. So sekarang kalau kita melihat dalam Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Kata mereka kepada Musa, kami sudah menyelidiki negeri itu. Dan melihat bahwa tanahnya kaya dan subur. Dan ini sedikit buah-buahan dari sana. Tetapi penduduk negeri itu kuat-kuat. Ini kata 10 pengintai yang diutus itu ya. Mereka berkata, tapi penduduk negeri ini kuat-kuat. Kota-kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana. Terus sekalian, 10 dari 12 pengintai yang diutus Musa itu menceritakan hal yang mereka lihat. Cuma dari kacamata yang pesimis. Hanya 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb yang memberikan semangat kepada orang Israel. Jangan takut. Walaupun kota mereka berbenteng. Walaupun bangsa, kota, orang-orang mereka ada yang raksasa-raksasa. Tapi jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang lebih kuat dari mereka. So sekalian, jadi ini merupakan tantangan eksternal yang sangat besar yang sedang dihadapi. Yang akan dihadapi. Dan itu adalah tantangan yang real. Saya melihat dalam penemuan arkeologi, ada satu diagram tembok kota Yeriko dari penemuan arkeologi. Terus kan tembok Yeriko yang dihancurkan oleh Israel oleh kuasa Tuhan itu ternyata tebalnya luar biasa. Saudara kalau melihat
itu tembok itu ada dua bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu tingginya 7 meter, lebarnya sekitar 1,83 meter. Lalu kemudian ada semacam tambak dari tanah, ya, yang kemudian menjadi pelindung bagi kota itu. Kemudian ada tembok dalam yang tingginya sekitar 9 meter. Jadi seluruh tembok itu tingginya hampir 10 meter. Maksudnya lebarnya hampir 10 meter. Tingginya 9 meter lebih. Jadi ini bukan main-main. Ini tembok raksasa. Ini tembok perlindungan bagi kota Yeriko. Ini merupakan benteng mereka. Ini baru satu kota, yaitu kota Yeriko. Jadi apa yang dialami Yosua, memang tantangan itu betul-betul ada dan betul-betul nyata. Dan Yosua dan bangsa Israel harus menghadapinya. So sekalian, itu sebabnya Yosua secara manusia merasa takut dan gentar. Walaupun Tuhan berkata, jangan takut, beranilah, karena aku menyertai engkau. Kemudian yang berikutnya ada tantangan eksternal lainnya, yaitu waktu yang dipilih oleh Yosua, yang ditentukan Tuhan untuk Yosua dan orang Israel menyeberangi sungai Yordan, adalah pada saat air sungai Yordan sedang meluap, yaitu pada saat musim panen. Yang dipilih bukan musim kemarau, bukan, tapi pada saat musim panen, yaitu pada saat air sungai Yordan sedang meluap. Sekalian dikatakan pada waktu itu sedang musim panen, dan sebagaimana biasanya air sungai Yordan meluap dalam Yosua pasal 3. Terus kan kalau kita mau tahu berapa lebarnya, biasanya lebar sungai Yordan pada waktu itu sekitar 12 meter. Namun pada saat musim panen, lebarnya bisa mencapai 1.600 meter. 1,5 kilo lebih, 1.600 meter lebarnya. Dengan kedalaman 45 meter. Saudara bisa bayangkan. Bukankah ini seperti laut ya tuh? Seperti laut. Dalamnya saja bisa 45 meter. Saudara lihat. Jadi ini suatu hal yang sungguh hal yang mengerikan. Jadi sungai Yordan pada waktu itu mungkin tidak sama dengan sungai Yordan sekarang. Yang pasti lebarnya jauh lebih sempit. Dan kedalamannya juga tidak sedalam daripada waktu lalu. Pada musim panen lebarnya bisa 1.600 meter dengan kedalaman 45 meter. Terus sekalian ini suatu hal yang terjadi. Maka dari itu pada waktu saya masih kecil ada satu lagu yang dinyanyikan oleh sebagian jemaat Tuhan. Dikatakan, menyeberang sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya, meski banyak rintangan, haleluya, maju terus sampai menang, haleluya. Itu lagu yang saya masih ingat sampai sekarang. Walaupun itu saya kenal, saya dengar waktu saya masih kecil. Menyeberang sungai Yordan. Kalau kita bertanya, mengapa Tuhan menyuruh Yosua dan orang Israel menyeberang pada musim panen? Kenapa nggak tunggu dulu? Tunggu saja nanti waktu lebarnya hanya 12 meter. Kenapa pada musim panen? Di sini Tuhan mengajar Yosua dan orang Israel hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan yang mampu melakukan mujizatnya. So sekarang ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Kemudian yang berikutnya, Tuhan pasti menyertai. Mengapa Yosua masih punya rasa takut dan rasa diri lemah? Yang kedua adalah karena adanya tantangan internal yang dihadapi. Tadi tantangan eksternal yang di luar, sekarang tantangan di dalam diri orang-orang Israel, internal. Terus kan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Terus kan kita melihat dalam perkataan Musa yang terakhir sebelum beliau meninggal dalam Ulangan 31 dikatakan begini, saya tahu mereka sangat keras kepala dan suka memberontak. Selagi saya masih hidup pun mereka berontak terhadap Tuhan, apalagi nanti sesudah saya mati. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Jadi Musa pada saat dia menyampaikan pesan terakhir, dia katakan kepada penerusnya, saya tahu orang Israel itu sangat keras kepala dan mereka suka memberontak.
Selagi saya masih hidup pun mereka berontak kepada Tuhan, apalagi nanti sesudah saya mati. Jadi saudara sekalian, jadi secara internal Yosua menghadapi tantangan yang besar dan berat. Saudara sekalian, tapi kalau kita ingat janji Tuhan kepada Nabi Hezkiel pada waktu dia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi umatnya yang memberontak. Nabi Hezkiel diberikan janji oleh Tuhan yang luar biasa. Dikatakan gini, engkau akan kujadikan seteguh batu karang dan sekeras intan. Janganlah takut kepada para pemberontak itu. Luar biasa tuh. Janji Tuhan kepada Hezkiel yang dipanggilnya untuk pergi menyampaikan firman kepada umat Israel. Engkau akan kujadikan seteguh batu karang dan sekeras intan. Maksudnya apa ya? So sekalian kalau kita melihat intan merupakan salah satu benda yang paling keras. Dikatakan 10 pada skala Mohs. 10 pada skala Mohs, ya. Jadi intan sering digunakan sebagai semacam bahan untuk menghancurkan benda-benda yang keras karena dia paling keras, so sekalian. Untuk memecahkan kaca, ya. Untuk memotong kaca dipakai intan. Dipakai sebagai alat bor yang dipakai membor ratusan meter di bawah tanah, mencari atau membor melewati lapisan-lapisan bebatuan. Kalau kita mendengar tanah di daerah Gunung Kidul itu banyak batu-batu, tapi ada pemerintah Jerman pernah bantu rakyat di sana untuk menggali sumur bor ratusan meter. Melewati batu-batu yang keras dan memakai mata bor dari intan. Luar biasa. Intan ini keras sekali. Jadi maksudnya kalau Tuhan berkata engkau akan kujadikan seteguh batu karang dan sekeras intan, maksudnya adalah Tuhan akan memberikan kepada hambanya tekad hati yang teguh. Sebagai seorang pemimpin rohani, seorang pemimpin rohani bagi orang-orang yang keras kepala, pemimpin rohani itu harus punya tekad hati yang teguh seperti intan, seteguh batu karang. Ya. Dan Nabi Hezkiel akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang keras kepala dan suka memberontak. So sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Tuhan selalu menyediakan berkat, kekuatan yang cukup bagi para hambanya dalam melayani umat di dunia ini. So sekalian, yang berikutnya, Tuhan pasti menyertai. Mengapa Yosua masih punya rasa takut dan rasa diri lemah? Yang ketiga adalah ada kelemahan dalam diri Yosua sendiri. So sekalian, sebagai manusia, Yosua pasti punya rasa gentar yang luar biasa. Meneruskan pekerjaan daripada seorang pemimpin yang karismatis seperti Musa, wah, ini sungguh-sungguh tidak mudah. Mereka sudah biasa dipimpin oleh Musa yang sangat karismatis itu. Dan sekarang Musa sudah dipanggil Tuhan. Sekarang Yosua melanjutkan tongkat estafet, itu tidak mudah. Maka sebagian orang Israel mungkin akan menggantikan, Musa kok enggak melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu? Musa kok enggak ngomong ini, kenapa kamu berkata demikian? Mereka seringkali membandingkan antara pemimpin terdahulu dengan Yosua. Sekalian, sehingga Yosua sebagai pemimpin yang melanjutkan tongkat estafet itu merasa gentar, itu satu hal yang biasa dan normal. Sekalian, tetapi kita melihat ada suatu hal yang penting. Di mana ada tantangan besar, di situ ada hadiah yang besar. Jikalau kita setia pada panggilan Tuhan, walaupun tantangan besar, Tuhan sudah sediakan hadiah yang besar. Kita lihat ya dalam Yosua 3:7. Sebelum Tuhan melakukan mujizatnya, membelah sungai Yordan, Tuhan berkata kepada Yosua, ya, mulai hari ini engkau akan kujadikan orang besar, sehingga seluruh umat Israel menghormatimu dan menyadari bahwa aku mendampingimu seperti aku mendampingi Musa. Ini janji Tuhan. Lalu sekalian, kalau kita maunya selalu main di zona nyaman, kita tidak akan menjadi orang besar. Jalan kita terus lancar, terus enak. Ya, cuaca selalu cerah. Kita nggak akan menjadi orang besar. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi jalan yang berliku-liku, berbatu-batu,
banyak tantangan, halangan, kesulitan, kita bersyukur ada sungai Yordan yang besar di hadapan kita. Dengan pertolongannya, dikatakan apa yang dijadikan Tuhan kepada Yosua, mulai hari ini engkau akan kujadikan orang besar, sehingga seluruh umat Israel menghormatimu. Kalau engkau mau dihormati oleh orang-orang yang engkau pimpin, ikuti pimpinan Tuhan. Walaupun melewati jalan yang berat, walaupun harus menyeberangi sungai Yordan, ikuti jalan Tuhan. Maka engkau akan dijadikan Tuhan menjadi orang besar, sehingga pengikutmu akan menghormatimu dan menyadari bahwa aku Tuhan mendampingimu seperti aku mendampingi Musa. Oh, luar biasa. Jadi ada tantangan besar, tapi kalau kita tetap taat kepada panggilan Tuhan, ada hadiah besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Terus kalian indah sekali. Nah, kita melanjutkan. Selanjutnya bagaimana? Itu tadi tentang bagaimana kita berani. Sekarang yang kedua adalah bagaimana bisa menjadi kuat. Terus kalian bagaimana bisa menjadi kuat? Saudara sekalian, orang mau jadi kuat harus makan makanan yang bergizi. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan, ini tentang bayi-bayi. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sekarang di pemerintah Indonesia ada semacam kesadaran atau dorongan dari pemerintah untuk memberikan, untuk kaum ibu memberikan ASI eksklusif selama beberapa bulan, kalau bisa selama 2 tahun untuk bayi-bayi mereka. Bayi-bayi itu sangat butuh ASI eksklusif yang komplit akan semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan mereka, dari pertumbuhan otak sampai pertumbuhan tubuh, bagian semua organ tubuhnya. So sekalian, memang bayi butuh ASI yang bagus, susu yang bagus. So sekalian, itu bagi orang yang masih tingkatnya bayi. Tapi tentunya bayi tidak terus menjadi bayi. Bayi akan terus bertumbuh dan akhirnya menjadi besar. Kalau kita lihat dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara dan saya yang sudah dewasa, kalau kita setiap hari minum susu terus, tidak makan nasi, tidak makan yang keras, pasti kita lemah. Ada orang yang biasanya makan nasi tapi sekarang harus makan bubur. Mungkin karena kesehatan tubuhnya atau karena kondisi tubuhnya. Wah, dia rasa lemes sekali. Sekalian karena bubur lebih banyak unsur airnya. So sekalian, makan yang keras adalah untuk orang yang dewasa, yang karena pengalaman sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau sekalian, bagi hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat yang menggembalakan jemaat Tuhan, dia harus menyediakan makanan yang bergizi bagi para jemaat yang dilayaninya. Makanan yang bergizi termasuk makanan keras. Firman Tuhan yang disampaikan bukan bersifat teologi kemakmuran. Siapa yang percaya pada Yesus pasti hidupnya makmur, pasti hidupnya sehat. Tetapi bukan itu berita yang disampaikan. Berita yang disampaikan adalah bukan teologi kemakmuran, tapi teologi ketangguhan. Dalam Filipi 4 ayat 13, Tuhan memberikan kekuatan dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan kita alami. Dalam kondisi makmur yang Tuhan izinkan kita alami, iman kita tetap tangguh, tetap setia iring Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan, iman kita pun tetap tangguh iring Tuhan dan jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu teologi ketangguhan. Filipi 4 ayat 13. So sekalian, kita perlu pahami ini. Ada sebagian orang yang tidak nafsu makan. Nah, kalau kita bertanya mengapa tidak nafsu makan? Apakah akibat sedang sakit? Kalau orang sedang sakit memang tidak nafsu makan. Atau orang yang sehat kalau nggak nafsu makan bisa berakibat sakit. Nah, itu bisa dua hal. Kenapa tidak nafsu makan? Apakah karena sedang sakit? Ataukah kamu sedang sehat tapi nggak nafsu makan, jadi berakibat kamu jadi sakit nantinya. So sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Umat Tuhan seringkali lemah imannya karena kurang nafsu makan rohani. Kita begitu senang ikut pesta, kita begitu senang ikut yang beriah-riah. Tapi kalau disuruh belajar firman Tuhan kita malas, kita jadi ngantuk. Kalau disuruh doa, wah kita rasanya malas, kita lebih tidur saja. Tetapi kita perlu bertumbuh rohani kita.
perlu minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita nafsu makan rohani yang baik. Terus kan apa artinya makan makanan rohani? Sekalian, makan makanan rohani berarti apa? Menjalani hidup dengan pengalaman rohani bersama Tuhan melalui doa. Kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Dengan mengalami pengalaman rohani dalam doa, dalam baca firman Tuhan, dan mempraktekkan firman dalam hidup kita sehari secara pribadi, lepas pribadi. Kita harus doa, harus baca firman, dan mempraktekkan apa yang kita baca dan dengar itu dalam hidup sehari-hari. Itulah makan rohani yang baik. Puji Tuhan, hampir 2 tahun program Ezra baru selesai. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu baru selesai putaran yang pertama. Saya bilang baru selesai putaran yang pertama. Saudara sekalian, bagi saudara yang bukan anggota GKRI Roti Hidup, setiap hari kami menganjurkan jemaat Tuhan untuk membaca setiap hari dari Alkitab 2 pasal. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap hari 2 pasal. Lalu diberikan renungan dari salah satu ayat dari 2 pasal itu. Yang dilakukan oleh Ibu Diana, Pendeta Diana. Oh, setia sekali dan tidak mudah membuat renungan dari salah satu ayat dari 2 pasal setiap hari. Tidak mudah. Ibu Diana terus belajar. Ya, terus sekalian, tapi bersyukur putaran pertama sudah selesai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang mulai putaran kedua dari ayat yang lainnya. Terus sekalian, kita bersyukur untuk hamba Tuhan yang bersedia menolong kita membaca firman. Biar kita yang tinggal terima di rumah, tinggal baca lewat WA. Jangan kita sia-siakan ini. Kita baca firman Tuhan supaya rohani kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Oh, sekalian, sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman kita pada Tuhan. Terus sekalian, kalau kami ingat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, banyak kali kesempatan mengalami pengalaman iman di dalam Tuhan. Pengalaman iman. Ya, pada waktu kami sekolah di PBTS, Tuhan berikan kami pengalaman iman. PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary, Filipina. Terus sekalian, kami studi di Filipina itu tahun 1991 sampai 1994. Kemudian tahun 1996 saya sendiri kembali ke sana untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di sana. Terus kalian, saya bersyukur pada Tuhan karena 1992 akhir saya dengan pertolongan Tuhan menyelesaikan studi untuk program S2 saya. Lalu saya di wisuda pada Maret tahun 1993. Saya selesai akhir 1992, langsung saya lanjutkan ke program S3. Tetapi Ibu Diana menyelesaikannya tahun 1994, bulan Maret 1994 untuk program MCI-nya. Terus kalian, kami bersyukur karena suatu kami tiba di Filipina, kami jual mobil yang kami miliki di Jakarta, kami jual TV, kami jual apa yang bisa kami jual, kami bawa ke sana. Puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang memberikan kepada kami uang dolar, ya, untuk kami taruh di bank sana, kemudian kami ambil setiap bulan. Setiap bulan waktu itu masih murah, ya, seluruh expenses 1 bulan itu $500 karena kami tinggal di apartemen yang disediakan oleh kampus. Tetapi kami tidak tahu ternyata ada banyak pengeluaran. Bulan Desember 1993, segala apa yang kami tabung itu sudah habis. Padahal kami harus ada di situ sampai Maret awal tahun 1994. Ibu Diana masih menyelesaikan tugas-tugas akhir. Saya sudah selesai dengan semua seminar S3, tapi ya tinggal menyelesaikan disertasi. Desember 1993 habis semua. Semua tabungan habis. Ya kami doa. Satu hal yang menyedihkan saudara sekalian. Ketika satu kali Ibu Diana, karena saya lagi pergi pelayanan di luar kota, Ibu Diana bawa Melaka yang masih kecil tuh, atau pulang dari gereja, Melaka bilang, "Mama, I want Yakult, saya mau Yakult."
Satu botol kecil Yakult tuh 1,75 centavo, 1 peso 75 centavo. Ibu Diana nggak punya duit, ada duit tapi untuk bayar jeepney pulang dari gereja ke kampus. Kemudian Ibu Diana bilang kepada Melakai, tunggu papa pulang dari pelayanan di kota Dagupan waktu itu. Terus kalian kami rasa sedih sekali untuk beli Yakult satu botol cuma 1 peso 75 centavo. Kok nggak ada duit? Ketika kami berdoa, bergumul, berserah sama Tuhan, kami tidak beritahu yang lain, kami hanya berdoa saja, Tuhan buka jalan. Ternyata luar biasa. Tuhan lakukan mujizat luar biasa. Pada satu sore, tiba-tiba dari kantor kampus kami berteriak, Diana, ada long distance call, ada interlokal dari Jakarta. Ya, wah cepat-cepat kami lari. Waktu itu belum ada WA ya. Kemudian cepat-cepat Ibu Diana lari sampai di kantor tuh, tunggu 10 menit. Ada seorang mau bicara sama kamu. Waktu telepon tuh berdering lagi, siapa ini? Wah ternyata itulah istrinya Pendeta Siventong. Istrinya bilang begini, kamu bagaimana kabarnya? Oh baik-baik, semua baik-baik. Ini tadi malam tuh Patong selalu ingat nama kalian. Ya, selalu terngiang-ngiang nama kalian. Kemudian Patong dengan teman-teman berdoa untuk kalian. Kemudian Patong berkata, oke, kita mau transfer uang. Padahal kami tidak kasih tahu Patong, kami tidak kasih tahu siapa-siapa, hanya kami kasih tahu kepada Bapa di surga saja. Oke, cepat-cepat kamu cari. Nah, waktu itu Ibu Diana bilang, wah sudah habis, sudah kami tutup rekeningnya, sudah nggak ada uang lagi. Ya cepat-cepat pinjamlah rekening bank yang rekening dolar. Terus kalian, ada seorang yang menjadi pemimpin bank, dia mau pinjamkan, ternyata Pak Tong waktu itu kirim duit $1,000 pas untuk 2 bulan, Januari Februari. Terus kalian luar biasa anugerah Tuhan, luar biasa. Sehingga tinggal 1 minggu lagi, ya ada persembahan lewat pelayanan kami di hari Minggu. Kemudian Ibu Diana dengan pertolongan Tuhan pada waktu wisuda dapat 2 kali award angkatan tinggi dan project thesis yang terbaik. Nah, sekalian dengan berkat Tuhan itu kami bisa beli tiket pulang dari Filipina ke Jakarta kemudian ke Semarang. Oh puji Tuhan. Di sini kita melihat sekalian pengalaman iman itu indah sekali. Kita tahu, kita belajar firman Tuhan, kita banyak berdoa dan kita mengalami pengalaman iman dalam hidup kita sehari-hari. Itu akan bisa menguatkan iman kita. Indah sekali. Kemudian yang berikutnya, bagaimana bisa menjadi kuat? Terus kalian adalah dengan latihan. Saudara sekalian, dalam 1 Timotius 4 dikatakan latihan jasmani sedikit saja gunanya, tapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Di situ dikatakan latihan rohani. Terus kalian, sebelum diberi posisi menggantikan Musa, Yosua sering mendapat latihan rohani dan latihan jasmani oleh Tuhan melalui perintah hambanya yaitu Musa. So sekalian, sejak muda kita melihat Yosua memulai pelayanannya dari hal yang sederhana. Betul, Lukas 16 ayat 10 dikatakan, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan dia dalam perkara yang lebih besar. Asal kita setia saja dari perkara kecil. Terus kan Yosua dilahirkan di Mesir, dan pada saat itu Israel masih dalam perbudakan oleh bangsa Mesir. Dan Yosua rela sejak muda menjadi servant of Moses, hambanya Musa. Ya, dalam Bilangan 11 itu kita bisa lihat. Dan Yosua menyaksikan 10 tulah yang ditimpakan Tuhan secara ajaib kepada orang-orang Mesir. Ya, kemudian ia melihat Tuhan membelah laut Tebraun secara luar biasa. Ya, kemudian Yosua melihat kebesaran Tuhan dan kemurnian motivasi pelayanan Musa hambanya. Gak ada motivasi yang tidak, hanya murni melayani Tuhan. Itulah yang Yosua melihat dari diri Musa. Kemudian yang indahnya, hanya Yosua yang diajak Musa untuk mendaki Gunung Sinai dengan ketinggian 2.285 meter. Ya, kemudian berikutnya Musa sendiri menerima perintah Tuhan itu. Terus kalian, Yosua pernah dipercayai Musa
untuk memimpin orang-orang muda Israel berperang melawan bangsa Amalek di Rafidim. Sudah lihat di mana Rafidim? Nah itu sudah lihat di peta itu ada panah merah di situ, itulah Rafidim. Ya, jadi Yosua dilatih Tuhan memimpin orang-orang muda berperang melawan bangsa Amalek di Rafidim. Dan mereka menang. Terus sekalian, kok kita perhatikan saudara sekalian, Yosua pernah ditunjuk oleh Musa untuk menjadi salah satu dari 12 pengintai yang mengintai akan negeri Kanaan. Ya, dan Yosua dengan Kaleb berani melawan kelompok mayoritas yang mau berontak kepada perintah Tuhan. Walaupun resikonya mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi mereka. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Ternyata Yosua dilatih oleh Tuhan. Ya, dilatih oleh Tuhan. Ya, dari yang kecil, dari tanggung jawab kecil sampai tanggung jawab yang besar. Terus sekalian, dan kemudian kalau kita bertanya bagaimana bisa menjadi berani? Ya, saudara sekalian, latihan itu adalah latihan menghadapi musuh yang tidak begitu kuat, kemudian menghadapi musuh yang kuat, kemudian menghadapi musuh yang sangat kuat. Itu biasa begitu kan. Dalam latihan apapun juga. Kita belajar menghadapi soal yang enggak gitu berat, kemudian yang berat dan yang sangat berat. Ya, kalau kita lulus dari setiap step level-level itu, maka kita bisa menjadi orang yang semakin lama semakin berani, semakin lama semakin kuat. So sekalian, Yosua menjalani semua latihan itu. Demikian juga dengan Daud. Daud itu menjalani semua hal itu. Luar biasa. Kalau kita bandingkan Yosua dengan Daud, indah sekali Daud ini. Terus sekalian, bagaimana Daud bisa berani menghadapi Goliat yang jago berkelahi? Sudah tahu tinggi Goliat itu 3 meter. Berat topi, tembaga dan baju perangnya 57 kilo, bayangkan. Orang mengangkat beras 25 kilo saja berat banget, apalagi ini dia angkat topi tembaga, baju perang tembaganya 57 kilo. Ya. Kaki dilindungi penutup kaki dari tembaga. Ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya saja seberat 7 kilo. Jadi ini gak main-main. Goliat luar biasa, hebat, gagah. Tapi kok Daud berani ya melawan Goliat? Saudara sekalian, ternyata saudara sekalian, pengalaman sesehari itu tanpa disadari oleh Daud mempersiapkan Daud untuk jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Betul Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam pengalaman hidup sehari, tantangan yang sehari-hari kita hadapi. Kalau kita tekun dan tetap setia, ternyata Allah turut bekerja. Itu juga yang dialami oleh Daud. Ya, Daud dipersiapkan dalam komitmennya untuk membela kawanan domba. Nyalinya dipersiapkan untuk menghadapi singa dan beruang. Harus punya nyali dulu dan kerelaan untuk berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban nyawa. Ya, terus sekalian memang Daud dipersiapkan. Rupanya untuk suatu tugas yang besar. Terus sekalian, kalau kita melihat dan membaca apa yang dikatakan Daud kepada Raja Saul waktu itu, dikatakan begini, Baginda, hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hantam. Lalu domba itu hamba selamatkan. Lihat, Tuhan menyiapkan nyalinya Daud itu dan kerelaan dia untuk berkorban. Ya, hamba telah membunuh singa maupun beruang dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama seperti binatang itu. Karena ia berani menghina tentara dari Allah yang hidup. Wah, berani sekali ya. Kemudian Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin itu, yaitu Goliat itu. Yaitu Tuhan tuh mempersiapkan, sudah melatih Daud secara luar biasa. Terus sekalian, kemudian yang berikutnya, bagaimana bisa menjadi berani? Iman Daud kepada Tuhan. Ya, Daud tuh menjawab kepada Goliat, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, luar biasa ya. Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga dengan berani dia berkata, Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Wah,
Indah sekali ya, berani sekali. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Imannya kepada Daud. Dan Daud tahu dia itu melakukan segala sesuatu di dalam jalannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya atau ambisi pribadi, dalam kehendak Tuhan. Dan dia tahu itu semua adalah pertolongan Tuhan. Lalu sekalian, bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa jadi berani? Lalu sekalian, ternyata Tuhan memakai keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, lalu sekalian, kalau kita melihat Daud, kenapa dia berani? Karena dia adalah orang yang terampil. Dikatakan ketika dia menghadapi Goliat, Daud merogoh kantongnya, mengambil sebuah batu lalu diumbankannya kepada Goliat. Batu itu menghantam dahi Goliat sehingga pecahlah tengkoraknya. Hanya sekali, satu batu saja. Dan ia roboh dengan mukanya ke tanah. Jadi kita bisa bayangkan Daud ini adalah orang yang terampil. Bertahun-tahun dia berlatih melindungi domba-dombanya. Ya, sehingga hanya dengan satu lemparan batu, lemparan orang yang ahli, robohlah orang raksasa itu. Jadi kita melihat Tuhan memakai keterampilan yang ada pada diri Daud. Tuhan urapi keterampilan itu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Lalu sekalian, kalau kita melihat Tuhan sudah berjanji untuk menyertai umatnya dalam melakukan perintahnya. Kalau kita setia melakukan perintahnya, jangan takut. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Lalu sekalian, tapi jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Taat saja pada perintah Tuhan. Kemudian yang terpenting adalah taat kepada perintahnya. Mari kita baca sama-sama kalimat ini. Yang terpenting adalah taat kepada perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah menolong umatnya pada masa lalu, ingat 19 tahun yang lalu di mana Tuhan sudah pimpin gereja kita. Kehidupan kita pun sama, puluhan tahun yang lalu Tuhan sudah melakukan banyak mujizat dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Dia juga mau dan mampu. Saya senang dengan dua kata ini. Ada sebagian orang yang mau tapi nggak mampu menolong. Ada orang yang mampu menolong tapi nggak mau menolong. Tapi Tuhan mau dan mampu menolong kita pada masa sekarang dan yang akan datang. Lalu sekalian, prinsipnya do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Lalu sekarang saya memberikan rumus. Talenta plus ketaatan pada perintahnya plus urapan Roh Kudus sama dengan mujizat. Yuk sama-sama ya. Talenta plus ketaatan pada perintahnya plus urapan Roh Kudus sama dengan mujizat. Oleh karena itu kita perlu ingat tema kita. Jadilah kuat dan jadilah berani. Biar kita jalani hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi negara kita. Kita juga bergereja bersama di GKI Roti Hidup dan di gereja masing-masing saudara. Tetaplah kuat, jadilah kuat dan berani. Talenta plus ketaatan pada perintahnya plus urapan Roh Kudus, maka terjadilah mujizat. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita jalan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang sudah lama kita tahu lagu ini. Tapi saya ingin mengajak saudara menyanyikan bersama-sama. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan
Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bait yang kedua, tiada orang yang menolong aku. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Dengan angkat tanganmu. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami kembalikan segala ucapan syukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sudah memimpin GKR Roti Hidup selama 19 tahun, mengalami pergumulan tantangan, banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup gerejamu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia melayani, setia beribadah. Terima kasih untuk setiap kami yang menonton YouTube ini dari berbagai gereja. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan demi tantangan. Seperti Tuhan sudah menolong Yosua dan Daud. Kami percaya kalau Tuhan menolong kami dan Tuhan mau dan mampu menolong kami. Kami mau taat kepada perintah Tuhan. Kami mau taat pada perintah Tuhan. Kami juga mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dan berikan kami keberanian. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.